kata Syekh rahimahullah taala, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, bahwasanya mengikuti Al-Qur'anul Karim. Tambahan juga kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Raja Heraklius, beliau menulis dengan suratnya tersebut adalah dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita melihat dari lafaz-lafaz yang ada, jadi ba itu adalah bab al-isti'anah. Ba al-isti'anah. Isti'anah itu artinya adalah suatu meminta pertolongan. Jadi bismillah, dengan memohon pertolongan dari Allah. Itu maksudnya. Jadi ba di sini adalah ba al-isti'anah. Jadi ba di sini adalah ba al-isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan ba artinya dengan, tapi yang tepat adalah penafsirannya adalah ba di sini adalah ba al-isti'anah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah ilmu lidzatil wajib al-wujudi al-mustahaqqu li jami'il mahamid, yaitu tentang mengetahui tentang zat Allah yang wajib dan yang ada, yang berhak untuk mendapatkan segala macam pujian. Li jami'il mahamid, kita memberikan pujian, dan pujian itu akan lebih bermanfaat dan lebih mendapatkan pahala ketika kita memberikan segala macam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Razzaq urzuqni, ya Hayyu ya Qayyum, dengan pujian-pujian yang sangat agung, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaru ahlul ilmi ala annahu ismullahil a'zam. Dan kebanyakan ahlul ilmi mengatakan bahwasannya nama Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang sangat agung. Wa qad dzakara fil Qur'anil Aziz fi 2360 mawdhi'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan atau menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2360 tempat. Jadi 2360 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman. Jadi kita kupas satu persatu. Jadi ba tadi bismillah, kemudian Allah. Sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini berasal dari satu kata. Artinya adalah dari kata Ar-Rahimah. Rahimah. Itu dari kata atau Rahman, Ar-Rahman, dari satu kata Rahimah. Sehingga ketika kalau Ar-Rahman itu ada tambahan mim sehingga menjadi Rahman, ya, dan tambahan nun. Dan kalau Rahim itu ada tambahan ya, di belakang. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul hurufi ma'a ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf itu akan bertambah makna. Contoh, ghafara. Ya, ghafara itu artinya mengampuni. Ketika ditambah dengan sin, alif, istaghfara. Artinya adalah meminta ampun. Ada sin tolbiyah namanya, sin tolbiyah. Sin meminta, ya, yang awalnya mengampuni, karena sudah ada tambahan alif dengan sin, akan bertambah maknanya. Itu namanya dalam kaidah bahasa Arab ziyadatul hurufi ma'a ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf itu akan bertambah makna dalam suatu makna tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim sifatani mushbihatani bunyata lil mubalaghah
min rahimah. Dua sifat yang serupa, yang dibangun atau terbuat atau terbentuk lil mubalaghah, untuk pujian yang tinggi. Jadi kalau Ar-Rahman itu pujian yang tinggi, begitu juga Ar-Rahim, pujian yang tinggi. Farrahmah lughatan, rahmah itu jadi dibahas kata rahmah karena Ar-Rahman dengan Ar-Rahim berasal dari kata rahmah. Rahmah artinya dalam bahasa artinya riqqatul qalbi, lembutnya hati. Seorang ketika memiliki rahmat, pasti hatinya itu lembut. Pasti hatinya lembut. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang ibu cinta kepada anaknya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ibu cinta kepada anaknya. Kelihatan rahmat, lembutnya hati seseorang kepada orang lain, itu namanya rahmat. Wan itafu yaqtadi tafaddul wal ihsan, dan lembutnya mengharuskan kemuliaan dan kebaikan. Mengharuskan kemuliaan dan kebaikan. Wa tafaddul ghayatuha wa asma'ullahi ta'ala, dan tafaddul itu adalah merupakan puncak dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Farahmatu fi haqqihi ta'ala ma'naha iradatul ihsan. Maka rahmat pada haknya Allah Subhanahu wa taala mengandung makna adalah iradatul ihsan. Iradah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kebaikan. Fatakunu sifatun dzatin au ihsan fatakunu sifatin fi'lin. Maka kalau rahmat itu merupakan sifat zat. Jadi sifat zat. Jadi sifat itu ada dua dalam ilmu asma wa sifat. Ada namanya sifatun dzatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Ada sifat kalau rahmat itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang zat. Sedangkan sifatun fi'liyah, ya, itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut. Itu namanya sifatun fi'liyah. Dan al-ihsan ini merupakan sifatun fi'liyah. Sebagaimana juga al-istiwa. Kalau istiwa itu punya dua sifat. Dia mengandung sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Ya, jadi istiwa. Istiwa itu artinya kalau dalam bahasa Arab artinya al-ulu wal tafa'a. Tinggi dan di atas. Itu namanya istiwa. Sehingga dia merupakan zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliyul azim, dalam ayat kursi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dan maha agung, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala istiwa itu mengandung makna sifatun fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan bumi ini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, ya, bersemayam di atas 'arsy. Ini menunjukkan bahwasanya itu merupakan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warahmatun ablagu minar rahim. Kata Syekh rahimahullahu taala bahwasanya Rahman itu merupakan kata yang paling tinggi daripada Ar-Rahim. Kata yang paling tinggi daripada Ar-Rahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena Ar-Rahman ini kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, dilihat dari sisi bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh rahimahullahu taala memulai dengan kata alhamdulillahi lil ilahi dzil jalal wa syari'il harami wal halal. Alhamdu, Syekh rahimahullahu taala merinci. Alhamdu itu
dengan rincian kalau alhamdu itu mengandung makna, ya, punya kata-kata yang bermacam-macam. Jadi pujian itu ada macam-macam. Syekh rahimahullah taala menyebutkan yang pertama adalah alhamdu, yang kedua adalah asyukru, yang ketiga adalah al-madhu. Ini nama-nama atau sifat-sifat yang saling berkaitan, antara satu dengan yang lainnya. Itu namanya alhamdu. Nah, kita bahas satu persatu. Alhamdu dulu. Alhamdu lafziyun lughatan ats-tsana'u bil lisani 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala qasd at-ta'zimi sawa'an ta'alluq bil fada'il aw bil fawadil. Kata Syekh rahimahullah taala bahwasanya alhamdu al-lafziyu, pujian secara lafaz, artinya adalah tsana'u bil lisan, memberikan pujian dengan lisan, ala jamilil ikhtiyari, dengan suatu pujian yang sangat bagus dan terpilih. Seorang ketika memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia memberikan pujian-pujian yang sangat terpilih, dan itu tidak ada yang menandingi pujian tersebut. Ala qasdit ta'zim, dengan tujuan untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari pujian tersebut. Sawa'an kana bi ta'alluqu bil fadail, sama saja dia berkaitan dengan fadail, keutamaan, ya. Jadi beda fadail dengan fawadil. Kalau fadail itu kenikmatan yang sedikit, tapi kalau fawadil itu seluruh keutamaan. Jadi fawadil itu lebih banyak. Jadi kenikmatan, kalau fadail itu kenikmatan yang sesingkat, yang qasirah. Kemudian kalau dia fawadil itu seluruh kenikmatan, seluruh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah asyukru. Apa itu syukur? Fi'lun yunabbi'u an tanzimi ta'zimin mun'im likaunihi mun'iman ala syakir aw ghairihi. Kata Syekh rahimahullah taala bahwasanya syukur itu secara bahasa artinya adalah suatu pekerjaan yunabbi'u anit ta'zimi al-mun'im, yang memberikan berita tentang pengagungan kepada yang memberikan nikmat. Seorang ketika melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sesuatu dengan pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur, ya. Begitu juga tatkala seorang bersyukur kepada manusia, dia melakukan hal itu dia ucapkan, bisa saja syukran, terima kasih, ya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang hal tersebut adalah suatu hal yang dia senang kepada orang yang memberikan sesuatu kepadanya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan pekerjaan tersebut kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Likaunihi mun'iman ala syakir aw ghairihi, agar nikmat itu senantiasa diberikan kepada orang yang bersyukur atau kepada selain orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan seorang ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah al-madhu. Al-madhu juga pujian. Jadi al-madhu juga pujian. Ats-tsana'u bil lisan 'alal jamili mutlaqan 'ala qasdi ta'zim. Jadi pujian itu adalah ats-tsana'u bil lisan. Pujian dengan lisan, 'alal jamil mutlaqan, secara umum. Segala macam pujian 'ala qasdi ta'zim, dengan tujuan untuk mengagungkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan al-madhu lil ilahi, atau dalam Al-Qur'an tidak ada al-madhu lillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi
rabbil alamin. Karena apa? Karena kalau alhamdu itu pujian ma'a mahabbati wa ta'zim, pujian yang disertai dengan kecintaan dan keagungan. Tapi kalau dia madah, pujian, hanya pujian begitu saja, tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itu perbedaan antara hamdu dengan madhu. Jadi kalau dua-dua artinya adalah pujian. Namun kalau alhamdu itu pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan, sedangkan al-madhu itu hanya pujian yang begitu saja, bisa saja dia mengandung di dalamnya pengagungan, hanya pengagungan begitu saja, tidak ada kecintaan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seorang memberikan pujian kepada manusia, itu namanya bukan hamdu, tetapi al-madhu, ya, al-madhu atau as-sana, ya. Itu perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Lihat, cuman bertukaran huruf ini, ya, hamdu dengan madhu, ya. Hurufnya tertukar-tukar, ya. Tiga huruf ini tapi tertukar-tukar hurufnya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, alhamdulillahi lil ilahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala dzil jalal, yang memiliki kemuliaan, wa syari'il harami wal halal, dan syari'il harami, memberikan syariat atau mensyariatkan tentang al-haram dan al-halal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, al-jalal artinya adalah al-uzmah. Al-jalal, dzil jalali. Jalali itu artinya al-uzma, yang agung. Jadi alhamdulillah ilahi dzil jalal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dzil jalal, yang sangat agung. Wa syari'i al-harami wal halal, yang mensyariatkan tentang haram dan halal. Artinya apa? Ai mubayyinahuma, mubayyinuhuma, yang memberikan penjelasan tentang keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan kepada kita mana yang haram dan mana yang halal. Ya, tidak boleh kita mengucapkan sesuatu halal yang haram yang kita tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu limattasifu bi alsinatikum al-kadhiba hadza halal wa hadza al-haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innama yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu limattasifu bi alsinatikum." Janganlah kalian mengucapkan dengan lisan kalian hadza halal wa hadza haram. Ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, untuk memberikan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang iftira, melakukan mengada-ada dalam sesuatu itu, la yuflihun, dia tidak akan beruntung. Dia tidak akan beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim juga berkaitan dengan perkataan Syekh rahimahullah taala ini, wa syari'il harami wal halali. Allah berfirman, syara'a lakum minad din. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian dari agama ini. Mensyariatkan kepada kalian dari agama ini. Wa fihi ma bara'atul istihlal. Dari perkataan ini kata Syekh rahimahullah taala adalah bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Ini dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu, bara'atul istihlal itu kata-kata awal itu menunjukkan isinya. Itu namanya bara'atul istihlal. Biasanya kalau dalam buku bahasa Arab, biasanya muqaddimahnya begini, alhamdulillahi rafi'us samad.
wa nasaba al-jibal. Jadi sudah menyebutkan hukum-hukum bahasa Arab, rafa, nasab, ya. Dari kata-kata itu sudah menyimpulkan orang ketika membaca kitab itu dia bisa mengambil kesimpulan di dalamnya ini membahas tentang bahasa Arab. Ya, begitu juga Syekh rahimahullah taala menyebutkan wasyari'il harami wal halal. Sudah ada dalam benak kita bahwasanya dalam kitab ini akan membahas tentang al-halal dan al-haram atau berkaitan dengan ilmu fikih, ya. Itu namanya bara'atul istihlal, ya. Itu namanya bara'atul al-istihlal. Dari muqaddimah, dari kata-kata pendahuluannya sudah tergambarkan isi dari kitab tersebut. Itu namanya bara'atul al-istihlal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syamlan muta'alliqatil ahkami kullaha id halali diddul harami fayatanawalu al-wajib wal mandub wal mubah wa khilaf bil aula wal makruh. Naam, kata Syekh rahimahullah taala, dan hal tersebut berkaitan dengan seluruh hukum-hukum, dan halal itu lawan dari haram, dan juga di dalamnya terdapat wajib, sunnah, boleh, dan selain dari hal tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah syarah dari Syekh atau penulis kitab Fathur Rahman Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah taala. Kita membaca kitab syarah yang selanjutnya dari kitab Ifadatus Sadati Al-Umad bitaqriri ma'anil an-nizam az-zubad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'a nazamahu bil basmalah amalan bil haditsil hasan. Syekh rahimahullah taala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan dalil yang sama. Jadi Syekh, kalau kita melihat dari syarah-syarah yang ada, di 4 syarah yang ada, ini syarah-syarahnya ada yang mirip-mirip, sehingga saya tidak membacakan semua. Adapun faidah-faidah yang berkaitan atau yang berbeda, itulah yang kita bisa ambil untuk saling melengkapi antara syarah yang satu dengan syarah yang lainnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, alhamdulillahi dzil jalali. Ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitabnya Ifadatus Salatil Umad, bahwasanya dzi artinya sahib, yang memiliki, ya. Dzil jalali, alhamdulillahi lil ilahi dzil jalali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan. Jadi dzi itu artinya sahib, yang memiliki. Ai al-jalal ai al-uzmatul mubalighah mustalzimatu littisafi bi kulli sifatin min sifatil kamal wa tanazzuhi an kulli simatin min simatin naqsi. Kata Syekh rahimahullah taala, al-jalal itu artinya keagungan yang tinggi. Keagungan yang tinggi, mustalzimatu littisafi, mengharuskan untuk mensifati seluruh sifat-sifat dari sifat yang mulia, sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika mengatakan al-jalal kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh sifat yang mulia itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna, wa tanazzuh, dan suci, an kulli simatin min simatin naqsi, suci dari sifat-sifat yang rendah. Jadi tidak boleh kita memberikan suatu pujian atau misalnya suatu hal, dan hal tersebut adalah merupakan suatu kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'i, kata Syekh rahimahullah taala, wa syari'i, syari'i artinya adalah mubayyin. Kata Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal rahimahullah taala, beliau mengatakan asy-syari' ay mubayyin, yang mensyariatkan itu artinya yang menjelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-haramu. Jadi dijelaskan satu-satu apa itu haram. Haram adalah huwallazi yu'aqabu fa'iluhu, yang diberikan kepadanya ganjaran bagi orang yang mengerjakannya. Itu namanya haram.
Jadi seorang melakukan yang haram, tentunya dia akan mendapatkan ganjaran, baik itu di dunia kalau dia berlaku hukum Islam, ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganjaran dengan azab kepadanya ketika dia melakukan pelanggaran tersebut. Misalnya seorang minum khamar, ya, khamar itu suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia minum khamar tersebut, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fayashmulul batil, dan haram ini mencakup di dalamnya seluruh kebatilan. Jadi kalau berkaitan dengan haram, tentunya di dalamnya berkaitan dengan suatu kebatilan, ya, dia berkaitan dengan kebatilan. Wal halal, dan halal artinya adalah mayubahu fi'luhu, apa yang diperbolehkan pekerjaannya, diperbolehkan dalam pekerjaannya, itu namanya al-halal. Fayashmulul wajib wal mandub wal mubah wal makruh, maka dia mencakup di dalamnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang diperbolehkan, dan yang makruh, yang dibenci, ya. Contoh, ya, di dalamnya misalnya kita boleh makan seperti sapi dan lain sebagainya, ya. Ini adalah suatu perkara yang dihalalkan bagi kita, ya, dihalalkan bagi kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza bara'atul istihlal. Syekh rahimahullah taala, jadi sudah sama penjelasan di dalam kitab Fathur Rahman dan juga di kitab ini menjelaskan di dalamnya adalah ada bara'atu al-istihlal. Jadi sekali lagi, bara'atul istihlal adalah muqaddimah yang menggambarkan isi dari kitab. Itu namanya bara'atu al-istihlal. Suatu muqaddimah yang menggambarkan isi dari kitab tersebut. Min haitsu in kullan minal halali wal harami innama yabhasu anhuma fi fannil fiqhi. Karena sesungguhnya kedua hal tersebut, baik itu halal dan haram, dia terdapat dalam pembahasan fikih, ya, terdapat dalam pembahasan fikih. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang kita ketahui tentang masalah bara'atu al-istihlal, dan dari muqaddimah ini, dari syair ini kita bisa mendapatkan faidah. Fadalla dzakruhu lahuma anna muradahu ta'lifu li ahkamil fiqhiyah, bahwasanya Syekh rahimahullah taala Ibnu Ruslam menyebutkan al-halal wal haram, dimaksudkan adalah beliau menggambarkan bahwasanya beliau menulis kitab fikih. Beliau menulis kitab fikih, wa yuta'arrafu minha al-halal wal haram, dan dari kitab itu kita akan mengetahui tentang al-halal wal haram, mana yang halal kita lakukan, yang kita kerjakan, dan mana yang haram kita lakukan, haram kita kerjakan. Kita akan dapatkan dalam kitab ini. Sehingga Syekh rahimahullah taala memulai syairnya tersebut adalah wa syari'i al-halali wal haram, al-harami wal halali, wal muta'ayyin ma'rifatuhuma ala kulli muslimin wal muslimatin, dan mengetahui kedua hal tersebut wajib atas setiap muslim dan muslimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua syarah ini, jadi saya menggunakan 4 syarah, dan 2 syarah yang lainnya sudah tercakup dalam 2 kitab ini, ya, sudah tercakup dalam 2 kitab ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan syair yang selanjutnya. Dan ini merupakan syair yang sangat bagus, nazam, ya, yang sangat bagus, agar kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari kitab Matan Az-Zubat ini. Dan kitab ini sangatlah bagus untuk kita pelajari, karena kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i, ya, maka pantaslah kita membahas kitab yang bermadhab
Syafi'i, ya. Jadi mazhab di antara kitab mazhab Syafi'i adalah kitab Ghayatul Al-Ikhtisar, ya, juga kitab ini Matan Az-Zubat yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ruslan rahimahullahu taala. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Yang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai mayit, Ustaz, luar materi Ustaz, mengenai mayit Ustaz, di mana hadis mengenai mayit ketika dia menunjukkan tidak ada Ustaz, baru yang ada masyarakat sekitar yang mengatakan kamu belum cukup ilmunya, sehingga mereka tetap membiasakan terhadap tetap mengadang mayit. Iya, dalam masalah ini insyaallah karena ini membahas tentang masalah fikih, ada dalam kitab Al-Janazah, ya, Kitabul Janazah, ya, kitab yang berkaitan dengan jenazah. Secara umum, ya, kita melakukan sesuatu tentunya juga dengan ilmu. Menolak kemungkaran juga dengan ilmu, ya. Jangan kita menolak kemungkaran dengan kemungkaran. Kita menolak kemungkaran dengan cara kita yang tidak baik, ya. Itu secara umum ketika kita menolak sesuatu hal yang munkar. Insyaallah taala, karena kitab ini kitab yang sangat mulia. Di dalamnya 3 ilmu di dalam satu kitab ini. Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan fikih, dan juga tazkiyatun nafs, ya. Jadi lengkap sudah kalau seorang mempelajari kitab ini, insyaallah dia akan mendapatkan 3 ilmu ini. Jadi ilmu tauhid tadi saya sudah membahas 1 bait, ya. Sudah kita mendapatkan faidah tentang tauhid, ya. Insyaallah pada berikutnya kita akan mendapatkan faidah-faidah yang lainnya. Dan berkaitan dengan jenazah ini secara umum kita harus sekali lagi kita menyelenggarakannya dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, karena konsekuensi kita tatkala kita bersyahadat, ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan juga kita mengesahkan atau mentauhidkan Rasulullah SAW dalam kita mengikuti, ya, dalam kita mengikuti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ilahuna, kalau sudah tidak ada lagi, insyaallah kalau sudah ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.